Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Nah, pasti sudah nunggu ya bab 68-nya. Bab 68. Ada apa dengan suamiku? Galih menyandarkan punggung sambil berusaha mengatur napas, menimbang dalam hati apakah kalimat penuh penekanan yang terlontar dari mulutnya kepada Aileen tadi berlebihan atau tidak. Meski amarah meletup-letup dalam hati, namun Galih sadar bahwa Aileen tidak sepenuhnya bersalah dalam hal ini. Hati siapa yang tidak akan terguncang jika mengetahui orang tuanya dibunuh dengan sedemikian kejam hanya demi harta, dan yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya malah merahasiakan hal tersebut. Mungkin Galih sendiri pun akan bertindak lebih kejam jika berada di posisi Aileen. Sepasang mata lelaki itu terpejam, memikirkan kemalangan Aileen selama tinggal dengan kakak dan ibu tirinya sejak ditinggal kedua orang tuanya untuk selamanya. Bagaimana keadaan Alpian? Suara Riana membuyarkan lamunan Galih. Ia membuka mata dan menatap wanita itu. Masih sama, belum ada perubahan. Riana mendekat dan duduk di samping Galih. Aku ikut sedih, kasihan Aileen dan Boy. Boy masih terlalu kecil. Aileen sudah tahu apa Alpian sakit. Dia menemukan rekam medis Alpian di apartemen. Sontak ucapan Galih membuat Riana terbelalak. Lalu bagaimana reaksi Aileen? Bisa kamu bayangkan sendiri. Dia pasti merasa hancur. Aku mengerti kalau Aileen marah dan membenci kita semua, terutama aku dan ibuku. Kamu yang sudah membuat Aileen menderita sejak kecil. Riana menyeka air matanya. Rasa bersalah ini membuatnya tak berdaya. Perbuatannya dan ibunya lah yang menjadi akar dari kebencian Aileen sekarang. Mendatangi rumah sang mertua adalah satu-satunya hal yang terpikir oleh Aileen saat ini. Wanita itu berjalan dengan tergesa-gesa memasuki rumah, namun hunian mewah nan megah bagaikan istana itu tampak sunyi. Tak ada sosok sang ibu mertua di rumah itu. Hanya ada Oma Titian yang sedang merenung seorang diri di balkon dengan sebuah album foto di pangkuannya yang setahu Aileen berisi foto-foto masa kecil sang suami. Menahan air mata, wanita itu mendekat. Oma Titian tampak sedikit terkejut melihat kedatangan cucu menantunya. Tetapi kemudian ia kembali terisak-isak sambil memeluk album foto. Alpian, Aileen, dia sekarat, lirih sang oma. Kalimat singkat itu berhasil meruntuhkan hati Aileen. Tubuhnya jatuh dan berlutut tepat di hadapan sang oma. Alpian, lirihnya lagi. Aileen menyeka air mata yang membasahi kedua sisi pipinya. Berusaha menguatkan hatinya yang rapuh. Ia genggam tangan berkulit keriput sang oma. Oma, tolong beritahu aku kemana mereka membawa suamiku. Wanita dengan rambut sebagian semutih itu mengusap lelehan air mata di pipi. Terdiam selama beberapa saat sebab napas terasa tertahan di dada. Maafkan Oma Aileen, Oma tidak bisa beritahu. Kenapa Oma? Kenapa Mas Alpian sejahat ini sama aku? Aku salah apa sama dia merahasiakan semua ini? Mengusap dada yang terasa penuh sesak, air mata Oma Titian semakin terburai deras. Ia menatap wajah wanita malang itu di hadapannya. Kepingan rasa bersalah pun merasuk semakin dalam ketika memikirkan gadis kecil berusia 2 tahun yang dirampas kebahagiaannya. Oma minta maaf atas perbuatan papanya Alpian yang sudah mengakibatkan kematian orang tua kamu. Kamu berhak menghukum kami semua, Aileen. Kamu tidak salah. Tapi Alpian juga hanya korban di sini. Dia tidak tahu apa-apa tentang perbuatan papanya.
Aku akan memaafkan kalaupun benar papanya Mas Alpian yang sudah membunuh orang tuaku dan menjadikan aku anak yatim piatu, pekik Ailin. Tapi tolong Oma, beritahu di mana suamiku. Permintaan Ailin tak juga mengubah pendirian sang Oma. Wanita itu masih menggelengkan kepala sebagai bentuk penolakan. Alpian sudah berpesan supaya kamu ataupun Boy tidak diberitahu di mana dia. Tapi kenapa Oma? Alpian bilang tidak mau kamu sampai stres kalau melihat kondisinya. Apalagi sekarang kamu sedang hamil. Dia tidak mau kamu atau Boy melihat dia dalam keadaan lemah. Amarah, kecewa, dan sedih menyatu sempurna di dalam hati Ailin yang hanya bisa terlampiaskan dengan air mata. Kalian semua tidak punya hak melakukan ini padaku. Kenapa kalian jahat sejahat ini? Setidaknya aku bisa menemani suamiku dan memberinya dukungan saat dia sedang lemah, bukan malah menjauhkan kami seperti ini. Bagaimana kalau ini terjadi pada Oma sendiri? Apakah Oma sanggup? Barusan kata yang terucap dari bibir Ailin layaknya sambaran petir bagi Oma Titian. Ia menyerah, mungkin memang salah jika memisahkan sepasang suami istri meskipun itu adalah permintaan Alpian sendiri. Hari ini Alpian akan diterbangkan ke Jerman untuk menjalani pengobatan. Penny, Vero, dan Galih yang akan menemani, ucap sang Oma. Sekarang Alpian masih dirawat di rumah sakit Cipta Harapan. Joe menambah kecepatan berkendara yang membuat mobil melaju cepat menerobos padatnya jalanan. Sesekali ia melirik sang nyonya bos yang duduk di belakang. Sejak tadi Ailin terus mendesaknya untuk segera tiba di rumah sakit. Ailin seolah tak peduli apapun lagi, bahkan tadi mereka hampir saja menabrak pengendara lain. Beberapa menit berselang, mobil memasuki kawasan rumah sakit. Belum juga mobil berhenti sepenuhnya, Ailin sudah beranjak keluar, melangkah cepat menuju bagian informasi untuk menanyakan keberadaan sang suami. Tolong beritahu di ruangan mana suami saya dirawat. Pertanyaan mendesak itu menciptakan kerutan tipis di dahi sang petugas. Maaf, suami ibu namanya siapa? Alpian Setio Darmawan. Mohon tunggu sebentar, saya periksa dulu. Wanita itu terfokus dengan layar komputer. 2 menit Ailin menunggu hingga wanita itu selesai. Pasien atas nama Alpian Setio Darmawan ada di ruangan Edelweiss nomor 2. Di mana itu? Dari sini ibu bisa belok kiri di ujung, naik lift menuju lantai 8. Nanti akan terlihat ruangan VIP dan belum juga selesai ucapan wanita itu, Ailin sudah mengambil langkah 1000 berlari menuju lift. Bahkan ia tak mengindahkan panggilan Joe sampai akhirnya tiba di tempat yang diberitahukan petugas tadi. Langkah Ailin pun terhenti di ujung lorong. Suasana mencekam ia rasakan betul saat di kejauhan melihat Mama Penny terisak-isak dalam pelukan Dokter Pero. Pandangannya kemudian tertuju pada Galih yang sedang duduk di sebuah kursi panjang dengan kepala tertunduk. Cairan bening yang lolos dari mata lelaki itu seperti sebuah isyarat bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Ailin merasakan lemas pada tungkai kakinya saat mendekat. Dunianya seperti terhenti detik itu juga. Berbagai pikiran buruk memenuhi kepalanya. Masih segar dalam ingatannya mimpi buruk semalam, di mana Alpian menghilang di telan jurang yang dalam nan gelap. Dokter Pero, di mana suamiku? Riri Airin menatap sang dokter yang berada tepat di hadapannya. Hening, tak ada jawaban apapun, hanya isak tangis Mama Penny yang memenuhi sepanjang lorong ruang rumah sakit.
Gali pun berdiri dan memeluk wanita parubaya itu. "Jawab, kenapa kalian semua diam saja?" bentak Aileen. Napasnya tampak tersenggal, matanya memerah melelehkan cairan bening. Dokter Pero menyeka ujung mata. Baru melihat raut wajahnya yang suram saja sudah membuat sekujur tubuh Aileen meremang. Ia tak kuat lagi. "Suamiku baik-baik saja kan? Kita akan membawanya ke Jerman untuk berobat dan dia akan sembuh, ya kan?" Masih tak ada jawaban, membuat Aileen merasa ingin meledakkan amarah di sana. Hingga akhirnya ia merasakan denyutan hebat di kepala, disusul dengan tenaganya yang terasa menghilang dari tubuhnya. "Aku minta maaf, Aileen," lirih sang dokter, membuat detak jantung Aileen seperti akan berhenti. Tubuhnya lemas, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Detik itu juga ia pun ambruk. Nah, segitu dulu bab 68. Lanjut nggak ya? Lanjut nggak? Lanjut dong ya. Di bab 69-nya ditunggu kakak. Dilanjut lagi kakak, bab 69-nya. Dear suamiku. Boy belum mampu meredam tangisnya sejak beberapa menit lalu. Ia terduduk di atas tempat tidur sambil memeluk lutut. Berulang-ulang balita kecil itu mengusap pipinya yang basah. Sesekali menatap wanita di hadapannya. "Papa kamu itu lagi sakit, tahu?" ucap Lisa. Suaranya terdengar penuh penekanan. Boy nggak akan lagi tante. Boy mau papa sembuh. Papa kamu tidak akan sembuh. Dia akan meninggal dan kamu akan jadi anak yang tidak punya papa. Air mata Boy mengalir semakin deras. Barisan kalimat yang terucap dari mulut Lisa membuatnya ketakutan. "Kalau mama kamu menikah dengan orang lain, kamu akan punya papa tiri yang jahat dan tidak bisa main seperti saat bersama papa Alpian lagi." "Gak mau, Boy gak mau punya papa tiri. Papa gak boleh meninggal." Lisa berdecak dengan senyum sinis di wajahnya. "Tapi sayangnya papa kamu akan meninggal karena sakitnya parah." "Kenapa papa sakit tante?" Papamu sakit karena punya anak nakal seperti kamu. Makanya kalau dikasih tahu sama tante harus menurut." Lisa kembali tersenyum sinis sebelum akhirnya meninggalkan kamar itu. Sementara Boy menyeka kedua sisi pipinya yang basah, mengambil mainan koper kecil miliknya dan segera berlari menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Saat berada di teras bersamaan dengan sang oma buyut yang baru saja tiba, wanita renta itu melihat cicitnya sedang menangis seorang diri di teras sambil memanggil nama Om Jo yang sedang berada di pos. Buru-buru Oma Titian turun dari mobil dan menghampiri cicit kesayangannya. "Boy, kenapa sayang? Kenapa nangis di sini sendirian?" Boy menatap sang oma, lalu memeluk wanita itu dalam tangis. "Boy mau minta Om Jo antelin Boy ketemu papa." Oma Uyut lirihnya dengan suara tersendat-sendat. Melihat wajah cicitnya yang merah dengan mata sembab, Oma Titian menduga bahwa Boy sudah menangis dalam waktu yang lama. Entah harus memberi jawaban apa untuk balita kecil itu. Tidak mungkin membawa Boy ke rumah sakit untuk melihat papanya. Ia pasti akan ketakutan melihat papanya terbaring di rumah sakit dengan tubuh dipenuhi peralatan medis. "Nanti kita ke tempat papa ya, tapi tidak sekarang sayang. Papa belum bisa dijenguk. Kalau papa sudah membaik, baru boleh." "Boy mau sekarang oma, gak mau nanti." Boy mau ajak papa pulang, biar Boy aja yang sembuhin papa. Boy juga punya mainan dokter-dokteran. Boy bisa sembuhin papa, ucap polos. Boy berhasil meloloskan air mata pipi wanita itu. Ia peluk sang cicit seerat-eratnya. Perlahan, Aileen membuka mata. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah sebuah ruangan dengan dinding serba putih. Ia terdiam sebentar, mengumpulkan kesadaran. Dalam hitungan detik, matanya yang sembab kembali melelehkan cairan bening saat teringat kejadian tadi. "Kamu sudah sadar?"
Suara Dokter Pero menyapa telinga. Aileen menolehkan kepala demi menatap wanita itu. Aku di mana? Kamu di ruangan dokter Sinta. Tadi kamu pingsan, jadi kamu dibawa ke sini untuk istirahat. Dan suamiku, bagaimana dengannya? Pero mendekat saat Aileen mencoba bangkit dengan tubuh lemahnya. Ia membantu wanita itu dengan meletakkan bantal di belakang punggung agar dapat bersandar. Aileen tampak sangat lemah dan dengan wajah pucat. Untuk saat ini Alpian masih belum sadar, tapi kita akan melakukan yang terbaik untuk dia. Pertahanan Aileen pun jebol. Tangisannya menggema di ruangan itu. Pero terus berusaha menenangkan hingga beberapa menit kemudian Aileen jadi lebih tenang. Tangisnya perlahan terhenti menyisakan suara sesegukan. Kenapa dia merahasiakan semua ini dariku? Apa aku seburuk itu sampai dia tidak mau membagi masalahnya denganku? Tentu saja tidak, percayalah. Dia menutupi semuanya dari kamu untuk menjaga hatimu agar tidak terluka lagi. Pero mengusap bahu wanita itu. Alpian divonis mengidap kanker sejak usia remaja. Sejak saat itu mereka melakukan berbagai pengobatan untuk Alpian. Apa kanker darah bisa disembuhkan? Leukemia sebenarnya bisa disembuhkan kalau diketahui jenis dan diberikan pengobatan secepat mungkin. Makanya aku agak shock saat Galih mengabarkan kalau Alpian tidak sadarkan diri secara tiba-tiba. Karena 2 hari sebelumnya aku sempat bertemu dengannya dan dia baik-baik saja. Kesehatannya juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun terkadang dia masih mengalami gejala sakit. Hasil pemeriksaan Alpian yang terakhir menunjukkan bahwa sel kankernya hampir hilang dan dia bisa sembuh total. Aku benar-benar optimis Alpian bisa sembuh. Hanya saja keadaan belakangan ini memicu stres dan lelah sehingga kondisinya kembali memburuk. Gumpalan rasa bersalah terasa semakin membesar di hati Aileen. Sudah pasti yang membuat Alpian stres adalah memburuknya hubungan mereka belakangan ini. Apa masih ada upaya untuk bisa menyelamatkan suamiku, dokter? Untuk sekarang kita hanya bisa berdoa. Alpian sedang berjuang untuk bertahan. Dan yang harus kamu lakukan adalah terus berdoa dan memberinya semangat. Kamu dan Boy adalah imun terbaik bagi Alpian. Kalau begitu aku mau ke ruangan suamiku sekarang. Boleh kan? Boleh, tapi tunggu dokter Santi sebentar. Setidaknya kamu harus diperiksa untuk memastikan kondisi kehamilanmu. Trimester pertama itu cukup rawan. Aileen pasrah. Memang ia merasa tubuhnya sekarang terasa sangat lemas, seperti tak bertenaga. Dalam hitungan menit, seorang dokter wanita muncul dari balik tirai pembatas ruangan dengan senyum ramah. Sudah sadar ya, ucap sang dokter. Iya Sin, tolong periksa dulu ya. Takutnya ada apa-apa dengan kehamilannya. Aku bisa dimarahi suaminya kalau dia sadar. Demi mengurangi ketegangan, Pero berusaha melontarkan candaan. Dokter ahli kandungan itu kemudian membantu Aileen untuk berbaring dan mengoles gel ke permukaan perut. Sebuah alat ia geser di sana lalu menatap layar monitor. Wah, kantong plasentanya ada 2. Ini kehamilan kemar loh, ucap sang dokter dengan senyum di wajahnya. Aileen merasa terkejut sekaligus takjub. Matanya memperhatikan ke layar monitor. Ada 2 bentuk kantung kecil menyerupai kacang polong di sana. Pero turut memperhatikan gambar pada layar monitor. Selamat ya Aileen, aku ikut senang mendengar berita bahagia ini. Aileen masih diam, bola matanya yang sembab kembali basah oleh air mata. Andai saja Mas Alpian sadar dan melihat ini, dia pasti akan menjadi orang yang paling bahagia, gumam Aileen dalam hati. Masih segar dalam ingatannya beberapa waktu lalu saat mereka melakukan perjalanan bulan madu ke luar negeri saat sedang makan es krim di salah satu kedai es krim terkenal di Paris. Alpian sempat
melihat sepasang anak kembar dan mengucapkan keinginannya untuk punya anak kembar. Sekarang harapan itu terwujud. Namun Alpian harus terbaring dalam keadaan tak sadarkan diri. Aileen merasakan lemas pada kakinya saat memasuki sebuah ruangan di mana suaminya terbaring dalam keadaan tak sadarkan diri. Wajah pucat Alpian benar-benar menyayat hatinya. Istri mana yang tidak akan hancur melihat belahan jiwanya terbaling lemah dengan banyak alat medis yang terpasang pada tubuhnya, membuat Aileen seperti kehilangan semua tenaga. Hampir saja ia jatuh jika tidak berpegang di ujung tempat tidur. Ia menarik sebuah kursi dan duduk tepat di samping suaminya. Jika saja bisa, ingin rasanya ia memohon kepada Tuhan agar dirinya saja yang terbaring di sana. Bukan Alpian, Mas, kamu masih bisa dengar aku kan? Tangannya yang gemetar terulur membelai puncak kepala, kemudian memendamkan ciuman di kening, lalu merebahkan kepalanya di bahu sang suami dengan begitu manja, sama seperti yang ia kerap lakukan selama ini. Maafin aku, Mas. Maafkan ketidaktahuan aku akan kondisimu. Aku tidak marah, aku hanya merasa kecewa sama kamu. Apa artinya kebersamaan kita selama 4 tahun ini kalau kamu masih merahasiakan sesuatu dari aku? Kenapa kita tidak bisa seperti pasangan lain yang saling terbuka? Kenapa kamu masih tidak percaya padaku? 4 tahun lalu kamu menghalalkan aku dengan menyebut namaku dalam ijab kabulmu. Kamu sudah berjanji akan menjagaku, tapi sekarang apa kamu akan pergi meninggalkan aku dan anak-anak kita? Ayo bangun, jangan hukum aku seperti ini. Kamu bilang mau menua bersamaku kan? Ia mengguncangkan bahu suaminya pelan sekali, kemudian meraih pergelangan tangan sang suami. Ia letakkan tangan itu di perutnya yang masih rata. Di sini ada anak kamu, Mas. Apa kamu akan membiarkan aku menjalani kehamilan ini sendirian lagi? Apa kamu akan membiarkan mereka tumbuh tanpa papanya? Kamu harus tahu aku hamil anak kembar, Mas. Apa aku sanggup membesarkan mereka seorang diri? Aku harus bilang apa pada Boy nanti kalau dia menanyakan papanya? Ayo bangun, Mas, dan hukum aku dengan cara yang lain. Aileen kembali memeluk sang suami dalam keheningan. Hanya isak tangis yang terdengar di sana. Mas Alpian, aku mohon cepatlah sadar. Maafkan keegoisanku selama ini yang kurang bisa melihat semua kebaikan yang kamu berikan untukku. Seharusnya aku lebih dewasa dan melihat semuanya dari sudut pandangmu. Tolong beritahu aku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku, untuk memperbaiki apa yang kurang dalam diriku selama ini. Aku sangat merindukan kamu, Mas, yang teduh seperti awan dan setiap hari menghujani aku dengan cinta, yang setiap pagi menyambutku dengan hangatnya ciuman dan pelukan, dan kamu yang setiap malam menjaga tidurku. Bangunlah, aku akan tetap menunggu di sini sampai kamu mau membuka mata untuk mewujudkan semua keinginan dan harapan kamu, menghabiskan sisa usia bersamaku dan melihat anak-anak kita tumbuh dewasa. Aileen duduk bersandar di sebuah kursi panjang. Alpian tak kunjung menunjukkan perkembangan membuatnya sangat khawatir. Tak terbayangkan bagaimana hidupnya tanpa Alpian. Ia merasa tak akan sanggup. Kamu pulang saja, Nak, istirahat di rumah. Ingat kamu sedang hamil dan itu juga harus dijaga. Biar Mama dan Galih yang jaga Alpian di sini. Enggak, Mah, tolong jangan minta aku pulang. Aku akan tetap di sini menunggu Mas Alpian. Tapi di rumah ada Boy, dia juga butuh kamu. Aileen menyeka air mata, teringat pada putranya. Entah jawaban apa yang akan ia berikan kepada Boy nanti jika menanyakan sang papa.
Apalagi Boy memiliki ikatan batin yang begitu kuat dengan papanya. Sepasang mata Aileen terpejam, lalu perlahan terbuka saat mendengar langkah kaki. Begitu menoleh ke sumber suara, ia terpaku melihat Oma Titian bersama Jo yang sedang menggendong Boy. Sebuah koper kecil ada di tangannya. Boy, Jo menurunkan sang tuan muda dari gendongannya. Dengan cepat balita itu berlari ke pelukan mamanya. Boy, mau lihat papa mah, bisiknya. Maafkan Oma, Aileen. Oma terpaksa bawa Boy ke sini karena dia terus menangis. Dia juga berhak menemani papanya kan? Iya Oma, terima kasih sudah membawa Boy ke sini. Boy melepas pelukan mamanya. Iya tatap semua orang dewasa yang ada di sana. Papanya Boy mana mah? Kenapa nggak ada di sini? Papa ada di dalam sayang, sedang istirahat. Boy mau lihat, mau. Aileen meraih tubuh kecil itu dan menggendongnya di depan jendela kaca. Dari sana Boy dapat melihat papanya terbaring. Kenapa papa bobok mah? Papa sedang istirahat sayang, jawabnya sambil menurunkan putranya dari gendongan. Boy mau masuk temenin papa. Ya sudah, mama temanin ke dalam ya, tawar Aileen sembari mengulurkan tangan. Gak mau, tolak Boy diiringi gelengan kepala. Memasang tubuh mungilnya di ambang pintu agar tidak dapat seorang pun yang masuk ke ruangan sang papa. Kenapa? Boy mau lihat papa kan? Mau, tapi mama jangan ikut, lirih sang anak gurita. Aileen, Mama Penny, dan Oma saling melirik satu sama lain. Kenapa mama gak boleh ikut? Soalnya ini rahasia Boy sama papa. Mama, Oma, Om Gali, sama Om Uyut gak boleh tahu. Manik hitamnya memindai orang-orang dewasa di hadapannya secara bergantian. Tangan kecilnya ia rentangkan sebagai tanda larangan untuk melintas. Senyum tipis terbit di wajah sedih sang Oma. Ia belai puncak kepala cucu kesayangannya. Setiap tingkah Boy mengingatkannya pada Alpian semasa kecil. Ya, Boy adalah duplikat sempurna Alpian dalam bentuk kecil. Semua yang ada dalam diri Boy sama persis seperti Alpian. Karakter, fisik, bahkan kebiasaannya. Memangnya Boy gak takut sayang? Tanya sang Oma. Enggak Oma, Boy punya rahasia sama papa. Ya sudah sayang, Boy boleh masuk, ucap Aileen. Selama beberapa detik, si kecil Boy tampak ragu. Begitu pintu kaca itu terbuka, ia meminta koper kecil miliknya dari tangan Joe. Kemudian terdiam sejenak dengan mata tertuju ke dalam ruangan. Namun melihat sang papa terbaring di ranjang pasien membuatnya segera mengayunkan kedua kakinya. Boy terpaku memandangi sang papa yang berbaring dengan wajah pucat. Ada banyak selang yang terhubung ke tubuh papanya, membuat bocah kecil itu bertanya-tanya dalam hati tentang apakah yang sedang terjadi terhadap papanya. Balita seusia dirinya tentu saja belum memahami apapun yang dialami orang dewasa. Satu-satunya yang terlintas dalam pikirannya sekarang hanyalah papanya yang sedang sakit dan harus minum obat yang banyak. Papa, lirih Boy. Cairan bening menggenangi bola matanya. Memberanikan diri, ia melangkah semakin mendekat meletakkan koper kecilnya ke atas meja. Lalu berpegang pada ujung tempat tidur agar dapat naik ke sebuah kursi untuk bisa duduk di samping sang papa. Tangan kecilnya meraih tangan sang papa. Susah payah ia mengangkat tangan lebar itu dan menciumi punggung tangannya. Seperti yang selama ini ia lakukan jika akan berangkat atau baru pulang dari sekolah. Membuka koper, ia mengeluarkan beberapa benda dari dalam. Mainan robot-robotan yang terakhir mereka mainkan bersama, ia rebahkan tepat di sebelah sang papa. Lalu mainan stetoskop ia lingkarkan pada lehernya, persis seperti seorang dokter. Boy bawa mainan buat papa. Sekarang Boy mau kalah dari papa.
Biar papa aja yang menang pelangannya. Hening, tak ada respon dari sang papa, membuat si kecil boy menciumi pipi papa guritanya. Pikiran polosnya sedang menebak bahwa dirinya lah yang penyebab sang papa sampai terbaring di rumah sakit karena berhasil menembak papanya sampai hidungnya mengeluarkan darah. Maafin boy, pa. Boy nggak akan tembak dada papa lagi. Papa sakit karena dadanya habis ditembak sama boy ya. Hidung papa jadi berdarah banyak habis ditembak sama boy. Boy bawa mainan dokter-dokteran punya boy buat sembuhin papa. Boy mulai sesegukan. Hukum aja boy, papa. Boy nakal bikin papa jadi sakit. Ambil aja dalahnya boy buat gantiin dalah papa. Tapi papa bangun ya. Ia menatap sang papa yang tak kunjung memberi respon. Hanya ujung jari telunjuknya yang bergerak lemah dengan cairan bening yang mengalir di ujung matanya. Nah, segitu dulu ya bab 69-nya. Pokoknya makasih banget buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya yang baru nonton. Makasih banyak kakak. Bye bye.